warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Kami CGP Angkatan 10 Kabupaten Deli Serdang. Saya Rusmita Simanjunta dari SMP Negeri 1 Kutalimbaru. Saya Halomuan Simbolon dari SD Negeri 101855 Kutalimbaru. Saya Sriyanti dari SD Negeri 101920 Silebo-Lebo, Kecamatan Kutalimbaru. Pada kali ini, kami akan melakukan kegiatan coaching dengan menggunakan 3 siklus, yaitu supervisor, coach, dan coachee. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka memenuhi tugas pada modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik pada alur demonstrasi kontekstual. Salam Guru Penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum Bu Sriyanti. Waalaikumsalam Ibu Rusmita. Apa kabarnya nih Bu hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Ibu sendiri gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah saya baik Bu. Nah, apa ini Bu hari ini Ibu menghubungi saya? Jadi begini Bu, kemarin tuh kan saya dihubungi oleh salah satu rekan kerja. Iya. Dan dia meminta bantuan saya untuk menolong dia mencarikan solusi atas masalah yang dihadapi yang berkaitan dengan tugas pokoknya sebagai seorang guru. Iya. Jadi karena itu saya menelepon Ibu ya, karena saya juga butuh bantuan Ibu nih ya untuk bertindak sebagai observer saya ketika nanti kami melakukan kegiatan coaching. Oh gitu ya Bu ya. Jadi Ibu ingin melakukan kegiatan coaching sehingga Ibu ingin saya menjadi observer nanti dalam kegiatan coaching tersebut. Begitu ya Bu ya? Benar sekali Bu. Nah kalau begitu sebelum Ibu nanti melakukan kegiatan coaching, ada hal yang akan saya diskusikan dengan Ibu terkait nanti rubrik penilaian yang akan saya gunakan untuk pengamatan saya selama Ibu melakukan coaching. Apakah Ibu bersedia? Bersedia Bu. Oke, nah begini Bu. Nah selama Ibu nanti melakukan kegiatan coaching, rubrik penilaian yang menjadi acuan saya nanti Bu, selama Ibu melakukannya, yang pertama saya nanti akan melihat dari prinsip coaching Ibu sendiri, yaitu tentang kemitraannya, tentang percakapan kreatifnya, kemudian tentang memaksimalkan potensi yang saya yakin Ibu sudah miliki itu ya Bu ya. Nah kemudian yang kedua dalam nanti kompetensi melakukan coaching, yaitu kehadiran penuh gitu ya Bu ya, kan saya lihat itu, kemudian mendengarkan dengan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah dengan menggunakan teknik rasa. Nah selama juga Ibu nanti melakukan coaching itu Bu, saya harapkan nanti Ibu menggunakan alur percakapan kita, yaitu dari tujuannya, identifikasinya, kemudian rencananya, sampai kepada tanggung jawabnya nanti ya Bu ya. Itulah nanti rubrik yang akan saya gunakan dalam mengamati proses coaching Ibu dengan rekan Ibu. Kira-kira bisa Ibu pahami Bu? Insya Allah bisa Bu. Oke, baik ya Bu ya. Selain itu nanti sebelum melakukan coaching, saya ingin nantinya selama Ibu melakukan kegiatan coaching. Boleh ya Bu ya? Boleh sekali Bu. Baik Bu. Yang pertama nih, kira-kira kompetensi atau keterampilan dalam percakapan coaching yang mana nih nanti yang mau Ibu kembangkan pada saat Ibu melakukan coaching? Iya. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan Ibu yaitu mendengarkan dengan aktif. Iya. Dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan menggunakan komunikasi. Oke, jadi Ibu akan mendengarkan atau mengembangkan potensi Ibu, yaitu tentang mendengarkan dengan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan bobot dengan menggunakan teknik rasa. Begitu ya Bu ya? Iya benar Bu. Oke, nah Bu, dari dua hal ini Bu ya, dari dua hal yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira kompetensi mana nih yang lebih spesifiknya yang pengen Ibu kembangkan? Iya baik. Jadi yang paling spesifik adalah mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Agar saya bisa menggali informasi dari coachee yang lebih banyak serta membantu coachee menemukan solusi dari permasalahannya Bu. Oke, iya benar sekali Bu ya. Kita mengajukan pertanyaan berbobot tentu akan membantu coach menggali
informasi ya kan Bu, nanti Ibu sehingga terbantu untuk menggali informasi dengan rekan Ibu lebih banyak lagi ya kan Bu ya. Kalau begitu Ibu untuk indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang Ibu inginkan, kira-kira apa aja ya Bu ya? Ya, jadi indikator ketercapaian tujuan pengembangan saya kali ini Bu, yaitu saya bisa melakukan percakapan coaching dengan menggunakan alur tirta secara runtut dan menggali ide-ide baru dari coaching agar coaching dapat menemukan solusi dari permasalahannya Bu. Oke, ya baik ya Bu ya, berarti hanya yang saya tanyakan semoga ketercapaian menggunakan alur tirta dan menggali ide-ide agar coaching menemukan solusi atas permasalahan dapat tercapai ya Bu ya. Jadi itu yang mau indikator yang Ibu capai ya Bu ya. Oke, baiklah Bu, selamat melakukan coaching. Semoga nanti berjalan dengan lancar. Kira-kira sudah siap ya Bu ya melakukan coachingnya? Insya Allah siap Ibu. Baik Bu, silakan melakukan proses coachingnya ya Bu ya. Baik Bu, terima kasih Bu. Oke. Selamat pagi Pak Halomoan. Selamat pagi Ibu. Gimana kabarnya nih hari ini? Puji Tuhan baik Ibu. Apa kabar Ibu berduanya? Alhamdulillah kami juga kabar baik Pak. Iya. Ada apa nih Pak? Tiba-tiba Bapak menghubungi saya dan meminta ingin bertemu langsung. Begini Ibu, ada sedikit beban pikiran saya terkait hambatan saya sebagai seorang guru gitu Ibu. Sehingga saya menghubungi Ibu agar Ibu dapat membantu saya untuk meringankan beban pikiran saya seperti itu Ibu. Ya baik Pak. Kira-kira nih Pak, apa ya tujuan dari percakapan kita ini Pak? Tujuan saya Ibu agar kompetensi saya sebagai guru dapat meningkat seperti itu Ibu. Ya, jadi kalau boleh tahu, apa nih yang menjadi beban pikiran Pak Halomongan ini? Begini Bu, saya merasa saya belum mampu sepenuhnya sebagai seorang guru agama ya Ibu ya, karena banyak dari murid saya itu yang tidak mau kalau saya suruh untuk memimpin doa seperti itu Ibu. Ya, jadi Bapak merasa belum maksimal ya Pak ya sebagai guru mata pelajaran agama karena banyak dari murid Bapak yang tidak berani untuk berdoa saat diminta membuka dan menutup kelas. Begitu ya Pak ya? Betul Ibu. Iya, jadi begini Pak, jikalau kita beri rating nih Pak ya dari angka 5 sampai 10 nih Pak. Kira-kira menurut Bapak berapakah nilai Bapak saat ini sebagai seorang guru agama nih? Mungkin saat ini nilai saya 5 kali ya Ibu ya, karena mengingat kita sebagai umat beragama itu indikatornya kan pasti mampu mengucapkan doa ya Ibu ya, tapi saya lihat murid-murid saya ini belum mampu berdoa seperti itu Ibu. Iya, memang sedih ya Pak ya ketika kita sebagai guru agama saat kita meminta murid mengerjakan sesuatu padahal hal itu sudah seharusnya menjadi kebiasaan setiap umat beragama Pak ya, dengan alasan tidak bisa ya. Iya, Ibu. Bisa tidak ceritakan lebih detail tentang situasi siswa Bapak saat ini? Begini Ibu, setiap kali saya meminta murid untuk memimpin doa, ketika membuka atau menutup kelas, mereka selalu tidak mau dengan alasan takut salah dan akan takut diolok-olok oleh teman mereka seperti itu Ibu. Gitu. Jadi mereka malas untuk berdoa Ibu gitu. Padahal indikator seorang umat beragama kan pasti orang-orang itu pasti bisa berdoa untuk meminta kepada Tuhan mereka ya Ibu ya gitu Bu. Ya, jadi siswa Bapak tadi tidak mau memimpin doa karena takut salah dan takut diolok-olokkan begitu ya Pak. Benar Ibu. Jadi begini, menurut Bapak apa yang menjadi penyebab utama murid Bapak tersebut tidak mau diminta untuk berdoa saat membuka dan menutup kelas Pak? Begini Ibu ya, saya rasa kurangnya kepercayaan diri mereka dalam berdoa kepada Tuhan kami. Padahal di agama kami itu Ibu tidak ada indikator baku tentang sebuah doa yang benar dan yang salah itu seperti apa gitu. Dan lagi kan Ibu ya,
kami itu dapat berdoa kapan saja, di mana saja, atau dalam keadaan seperti apapun, kami dapat berdoa kepada Tuhan gitu. Dan juga saya melihat kebiasaan di sekolah kami ini kan Ibu ya, ketika ada anak-anak yang melakukan kesalahan, pasti itu akan menjadi bahan olok-olokan atau ejekan bagi anak-anak yang lain seperti itu Ibu. Jadi mereka takut gitu. Iya, jadi penyebab utamanya karena kepercayaan diri Pak ya yang pertama, kemudian tadi karena ketika salah nanti takut jadi bahan olok-olokan. Iya, betul sekali. Iya, jadi kira-kira nih apa yang dapat Pak Holomoan lakukan untuk membantu murid Bapak tersebut dapat berdoa dan menghentikan kebiasaan murid yang suka mengolok-olok temannya yang salah, Pak? Mungkin yang bisa saya lakukan itu Ibu, mendampingi mereka ya Ibu ya, ketika berdoa, memimpin doa di depan kelas seperti itu. Ketika mereka kurang paham ataupun mereka tidak bisa menyebutkan doa itu, maka saya dapat membisikkan doa itu kepada anak-anak tersebut sehingga mereka akan lebih percaya diri Ibu. Dengan demikian teman-teman mereka juga akan tidak mengolok-olok mereka gitu, karena saya yang mengajari anak-anak itu berdoa seperti itu Ibu. Ya, bagus sekali ya Pak. Jadi Bapak ingin mendampingi murid-murid ketika berdoa ya Pak ya. Iya. Jadi begini Pak, bagaimana cara Bapak nantinya mendampingi saat murid memimpin doa tersebut Pak? Saya bisa mendampinginya di depan kelas Ibu gitu ya Bu ya. Saya berdiri di depan berdiri bersama dengan dia di depan kelas, saya berada di samping dia gitu. Dan ketika dia mungkin tidak bisa mengucapkan doa, saya akan membisikkan ke telinganya tanpa diketahui oleh teman-teman mereka seperti itu Ibu. Sehingga mereka akan lebih percaya diri untuk mengucapkan doa seperti itu Ibu. Ya, jadi mendamping murid yang memimpin doa di depan kelas, kemudian membisikkan doa saat murid kesulitan untuk mengungkapkan doa tersebut. Begitu ya Pak ya? Betul sekali Ibu. Ya, kemudian nih, menurut Bapak Holomoan, kira-kira bagaimana cara terbaik yang dapat Bapak lakukan agar kebiasaan berdoa dapat Bapak terapkan kepada siswa Bapak? Saya pikir mungkin saya bisa membuat jadwal pemimpin doa ya Ibu ya di depan kelas seperti itu, karena memang kebiasaan saya sebelum memulai pembelajaran itu pasti saya akan meminta salah seorang murid untuk memimpin lagu dan doa seperti itu. Jadi itu akan saya buat jadwalnya sehingga murid-murid juga bisa bersiap dari rumah, dan ketika berada di kelas saya dapat mendampingi mereka seperti itu Ibu. Iya, jadi membuat jadwal ya Pak ya kepada siswa-siswa supaya mereka juga bisa melakukan persiapan ya Pak ya. Iya betul Ibu. Iya, jadi siapa saja yang menurut Bapak perlu dilibatkan dalam membiasakan dan mendampingi murid dalam berdoa Pak? Kalau seperti itu Ibu, mungkin saya bisa melibatkan wali kelas gitu Ibu, sehingga di dalam setiap pembelajaran di kelas mereka sebelum memulai dan menutup pembelajaran itu mereka dapat mengucapkan doa Ibu gitu, sehingga dengan mengucapkan doa itu murid akan terbiasa untuk memimpin doa, dan doa-doa itu menjadi suatu hal yang biasa bagi mereka seperti itu Ibu. Dan lagi saya dapat meminta bantuan dari orang tua agar mereka dapat memantau aktivitas anak di rumah dalam melakukan doa seperti itu Ibu. Ya, jadi bekerja sama dengan rekan guru, kemudian juga bekerja sama dengan orang tua ya Pak ya, dalam mendampingi anak supaya mereka bisa berdoa ya Pak ya. Benar sekali Ibu. Oke, jadi nih Pak, kapan waktu yang tepat untuk memulai pendampingan doa ini Pak? Kalau di kelas saya Ibu ya mungkin saya dapat lakukan besok, dan kalau untuk rekan guru mungkin besok saya akan menyamakan persepsi dengan rekan guru agar rekan-rekan guru yang lain yang masuk ke kelas anak-anak tersebut dan juga wali kelas mereka dapat
melakukan aktivitas doa ini dengan menyebutkan doa, mengucapkan doa itu sendiri, Ibu. Dan kalau untuk orang tua, Ibu, mungkin besok saya akan membuat sepucuk surat kepada orang tua untuk memberitahukan kepada orang tua agar orang tua juga dapat memantau anak-anak dalam berdoa di rumah mereka, seperti itu, Ibu. Ya, baik Pak Holomoan. Kira-kira nih, apa langkah pertama yang akan Bapak ambil untuk mempersiapkan hal ini, Pak? Kalau langkah pertama yang saya lakukan itu, Ibu, dengan rekan kerja saya, mungkin saya bisa melakukan menyamakan persepsi dulu, seperti itu ya, Ibu ya. Nah, kalau untuk orang tua ini, Ibu, saya akan membuatkan aktivitas doa gitu, pemantauan aktivitas doa di rumah, seperti itu. Jadi orang tua itu dapat melihat aktivitas doa apa yang sudah anak-anaknya lakukan, dan mereka dapat membuat catatan atau membuat checklist di dalam aktivitas itu, seperti itu, Ibu. Ya, Bapak bagus sekali ya Pak ya, dengan guru-guru akan melakukan penyamaan persepsi ya Pak ya, Betul, Ibu. kemudian dengan orang tua akan memberikan berupa teks ya atau Iya. catatan-catatan untuk Pemantauan aktivitas anak-anak ya Pak Iya, ya. Ibu. Luar biasa, terima kasih Pak Holomoan. Saya yakin Bapak bisa membantu murid Bapak dalam pembiasaan doa tersebut ya Pak ya. Terima kasih banyak juga Ibu Sriyanti atas bantuan Ibu. Saya jadi lebih optimis nih dan percaya diri dapat mendampingi anak-anak dalam melakukan aktivitas doa, seperti itu, Ibu. Ya, semoga ya Pak ya. Terima kasih juga sudah mau berbagi cerita dengan saya. Sampai ketemu lagi ya Pak ya. Ya Ibu, sampai jumpa ya Ibu. Permisi. Bu Sri, gimana? Sudah selesai melakukan coachingnya? Alhamdulillah sudah Bu. Oke, bagaimana nih perasaan Ibu setelah melakukan coaching tadi? Tentunya lega dan senang ya Bu. Iya. Akhirnya saya bisa membantu Pak Holomoan untuk mencari solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Iya Bu, benar sekali ya Bu ya. Ketika kita bisa membantu orang lain, pasti kita mempunyai rasa senang tersendiri ya Bu ya. Benar Bu. Nah, bagaimana nih penilaian Ibu terhadap performa Ibu sendiri tadi tentang kompetensi coaching yang telah Ibu lakukan? Iya, jadi kalau saya menilai sih Bu, saya sudah dapat menerapkan prinsip coaching ya Bu ya. Iya. Yaitu yang pertama kemitraan, yang kedua percakapan yang kreatif, dan yang ketiga itu adalah melaksanakan memaksimalkan potensi yang ada. Kemudian untuk proses coaching itu sendiri saya sudah menggunakan alur cita rasa Bu. Oke, nah kira-kira apa yang membuat Ibu memiliki penilaian seperti itu? Iya, karena selama saya melakukan proses coaching tadi ya Bu, saya sudah mampu menempatkan diri saya sebagai mitra dari Pak Holomoan sebagai coach dengan tidak memberikan solusi atau asumsi apapun. Kemudian permasalahan Pak Holomoan, atas permasalahan Pak Holomoan. Selain itu saya juga mampu untuk membangun percakapan kreatif ya, dengan percakapan kreatif tersebut. Percakapan itu dilakukan dengan dua arah. Oke, begitu ya Bu ya. Nah, Bu Sriyanti, boleh ya saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi? Silakan Bu. Oke, nah baik Bu, berdasarkan hasil pengamatan saya, Ibu memang sudah mampu menerapkan prinsip coaching yaitu kemitraan, percakapan kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, selain itu terhadap pengembangan kompetensi coaching yang ingin Ibu capai itu juga sudah berjalan dengan baik, di mana Ibu sudah mampu mendengarkan dengan aktif dan menyampaikan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Dan juga Ibu sudah mampu menerapkan alur percakapan Tirta selama proses coaching tadi berlangsung dengan menanyakan tujuannya, mengidentifikasi masalahnya, membuat rencana, dan tanggung jawab. Nah, bagaimana pendapat Ibu mendengarkan pengamatan saya tadi? Apakah Ibu setuju Bu? Saya sangat setuju Bu. Oke, namun demikian Bu, saya melihat ada hal-hal yang masih perlu dikembangkan terhadap kegiatan coaching Ibu tadi. Misalnya saat melakukan percakapan tadi ya Bu ya, saya mengamati bahwa Ibu terlalu banyak menundukkan dan terlalu banyak mencatat
sehingga tidak memberikan eye contact gitu Bu, tidak memberikan eye contact terhadap coaching Ibu yang cukup sebagai bentuk harusnya kehadiran penuh gitu ya Bu ya. Nah, yang sebetulnya kalau merujuk kepada kompetensi coaching, kehadiran penuh tersebut kan dapat dilakukan dengan memberikan eye contact gitu ya Bu ya. Jadi kita harus melihatlah coaching kita sedang menyampaikan sesuatu kepada kita seperti itu ya Bu ya. Kemudian kenapa itu kita lakukan seperti itu kan agar coaching kita tidak merasa diabaikan gitu ya kan Bu. Jadi kita dianggap mendengarkan cerita yang dia sampaikan sehingga kita memang benar-benar hadir utuh di situ kan gitu ya Bu ya, sehingga percakapan kita itu terlihat sepertinya lebih santai, harusnya seperti itu ya Bu ya. Nah kira-kira menurut pendapat Ibu bagaimana pengamatan saya tadi? Iya, benar sih Bu. Karena kenapa saya demikian? Karena saya takut lupa Bu akan hal-hal penting yang sehingga mungkin nanti tidak cukup memberikan kontak tadi kepada coaching gitu. Iya Bu. Nah, untuk rencananya ke depan nih Bu ya. Nah, kira-kira apa tindak lanjut Ibu atau kompetensi coaching apalagi yang ingin Ibu lakukan gitu? Ya, mungkin saya akan mencoba meningkatkan kompetensi kehadiran penuh Bu. Agar coach tadi tidak merasa diabaikan gitu. Iya benar-benar. Nah, apa yang sudah terbayang ini akan yang Ibu lakukan untuk meningkatkan kompetensi kehadiran penuh itu kira-kira? Iya Bu, saya akan berusaha latihan ya Bu ya agar mampu mengingat inti dari pernyataan coach dalam percakapan coaching ya Bu ya. Iya. Kemudian melakukan konfirmasi agar saya tidak kehilangan kontak tadi dengan coach begitu Bu. Kemudian yang mana tadi bisa mengakibatkan coach kurang nyaman saat saya melakukan coaching. Iya, benar sekali ya Bu Srianti ya. Nah, memang latihan sangat kita perlukan ya Bu ya, agar kita dapat memahami inti dari pernyataan coaching. Nah, kira-kira Bu, kapan ini Ibu akan memulai latihan itu Bu? Insya Allah saya akan memulainya besok Bu. Saya akan mengajar di kelas saya ya, dan saya akan mencoba melakukan latihan kehadiran penuh dengan mulai menerapkan eye contact tadi fokus kepada murid-murid saya. Iya benar ya Bu ya. Nah kira-kira siapa yang akan membantu Ibu dalam melakukan hal tersebut gitu Bu? Baik. Yang pertama tentu siswa saya Bu. Iya. Kemudian kepala sekolah, rekan sejawat, atau bahkan orang tua siswa saat mereka berada di sekolah. Iya. Dan seluruh orang-orang yang bercakap-cakap dengan saya atau yang ngobrol-ngobrol dengan saya akan melatih eye contact tadi Bu. Iya, oke. Nah kira-kira apa yang Ibu pahami dari proses percakapan kita hari ini, mulai dari pra-supervisi, supervisi, dan pasca supervisi ini, kira-kira apa yang sudah Ibu pahami? Yang saya pahami Bu dalam melakukan coaching, tidak ada satu prinsip atau kompetensi yang lebih penting. Jadi semuanya itu mendukung ya Bu ya. Iya. Jadi seluruhnya menjadi satu kesatuan yang utuh yang diterapkan untuk menuntun coach menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Iya, oke Bu. Itu sangat luar biasa ya Bu Yanti ya. Tetap semangat dalam berlatih dan pantang menyerah ya Bu. Terima kasih Bu atas bantuannya sudah menjadi supervisi saya dan saya akan terus belajar untuk dapat menerapkan prinsip dan kompetensi coaching dalam melakukan pengembangan terhadap murid dan juga rekan kerja saya. Sama-sama Bu Srianti, semoga apa yang Ibu lakukan dapat berjalan dengan baik ya Bu ya. Kalau begitu saya permisi ya Ibu. Ya baik Bu.